Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Sabitah Putri Kusumantri dari kelas 2 PA17 dengan NPM 105-21027. Saya akan mempresentasikan materi perilaku dalam kelompok pada mata kuliah Psikologi Sosial. Yang pertama ada pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan yang sama, dan juga memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Selanjutnya ada pengertian kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mayor Pollak. Menurut Mayor Pollak, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki hubungan satu sama lain sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kedua, ada menurut George Homans. Kumpulan individu yang berkegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membuat suatu hal secara keseluruhan yang terorganisasi serta berhubungan timbal balik. Yang ketiga ada menurut Wilahuqi. Menurut Wilahuqi, kelompok merupakan sebuah unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau berkomunikasi. Yang keempat ada menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Kedua, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang ketiga, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain, berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Selanjutnya, berlangsungnya suatu kepentingan. Yang terakhir, adanya pergerakan yang dinamik. Kemudian ada peran sosial. Sebagian besar kelompok memiliki sejumlah peran sosial yang didefinisikan dengan jelas. Peran sosial merupakan harapan bersama dalam kelompok mengenai bagaimana orang-orang tertentu berperilaku. Selanjutnya ada pengertian peran sosial menurut Surjono Sukanto. Peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Selanjutnya ada pengertian peran sosial menurut Taufik Rohman. Peran sosial atau peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya atau disandang. Perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Peran sosial seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya. Kemudian ada peran gender. Peran gender adalah peran-peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin mereka berbeda. Peran seorang ibu dan ayah misalnya, melekatkan hak dan kewajiban untuk mengasuh anak-anak dan mencarikan nafkah bagi keluarga. Kedua perangkat peran tersebut dihubungkan dengan perilaku-perilaku dan konsekuensinya adalah nilai-nilai sosial.
Kemudian perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu, tidak semua peran sosial menimbulkan perilaku yang ekstrim. Namun, jika terdapat ketidakadilan peran, itu akan dapat menjadi masalah. Lalu, apabila individu-individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan masyarakat, mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup serius. Tetapi, alokasi tugas-tugas dan nilai-nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas, dan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal itu mengindikasikan bahwa peran gender itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politiknya. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok merupakan keadaan yang lekat antar anggota dalam kelompok. Kohesivitas kelompok dapat dipengaruhi oleh pola hubungan yang dilakukan oleh anggota. Kelekatan yang terjadi di sini hanya bisa dirasakan pada orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang, kesukaan, dan nasib. Kohesivitas kelompok merupakan kualitas kelompok yang mengikat anggota-anggotanya dan meningkatkan rasa suka antar anggota. Semakin kohesif suatu kelompok, semakin besar keinginan anggota untuk tetap berada dalam kelompok, ambil bagian dalam aktivitas kelompok, dan mencoba menarik anggota baru yang juga sependirian. Selanjutnya, ada aspek-aspek kohesivitas. Yang pertama ada kekuatan sosial, yaitu keinginan dalam diri individu untuk tetap berada dalam kelompoknya atau dapat juga diartikan sebagai desakan atau dorongan dari setiap individu terhadap organisasi atau kelompoknya untuk tetap berada dalam kelompok. Kedua, ada kesatuan dalam kelompok, yaitu perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaannya dalam kelompok. Kesatuan dalam kelompok juga dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang ketiga ada daya tarik, yaitu individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri daripada melihat anggotanya secara spesifik. Daya tarik ini dapat berupa semangat kerja yang dimiliki kelompok, sehingga akan berdampak positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan kelompok tersebut untuk dapat mencapai tujuan. Selanjutnya ada kerjasama kelompok, yaitu individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Kerjasama sendiri juga mampu menjadi standar penilaian kerja seseorang dalam beberapa kelompok. Untuk dapat melihat seberapa kuat dan seberapa besar partisipasi dari setiap anggota kelompok. Yang terakhir ada social facilitation. Social facilitation adalah kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan baik bila tugas sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks. Dalam keadaan hadirnya orang lain dan kinerja dievaluasi, kehadiran orang lain meningkatkan psychological arousal atau tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Selanjutnya ada contoh kasus facilitation. Yang pertama, seorang guru atau pengajar sedang mengawasi atau memantau pelaksanaan ujian di dalam kelas. Kemudian, para siswa menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujiannya. Contoh kedua, seorang anak sedang bersepeda bersama teman-temannya. Itu akan memacu lebih cepat daripada ketika bersepeda sendirian, karena ingin memperlihatkan kemampuannya terhadap teman-temannya bahwa ia lebih bisa dari teman-temannya yang lain.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.